Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Indah Wayuningsih, yang kedua Linda Anatun Syafa'ah, 3 Rizky Nur Syarifah. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami berkesempatan untuk membahas mengenai apa itu sih komitmen organisasi. Langsung saja kita akan membahas mengenai 6 subbab dalam komitmen organisasi. Yang pertama adalah memahami apa itu komitmen. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek dalam komitmen organisasi. Yang ketiga, dimensi dalam komitmen organisasi. Yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi. Yang kelima, menjelaskan strategi apa saja untuk meningkatkan komitmen. Dan yang terakhir adalah manfaat dari komitmen organisasi. Menuju pada pokok bahasan yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu definisi dari komitmen organisasi. Jadi menurut Stirz dan Porter, komitmen organisasi adalah suatu sikap di mana individu mengidentifikasikan dirinya terhadap tujuan-tujuan dan harapan-harapan organisasi, serta ia berusaha menjaga keanggotaan dalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Untuk pokok bahasan yang kedua, saya akan menjelaskan apa saja sih aspek-aspek dalam komitmen organisasi. Jadi, ada 3 aspek yang terdapat dalam komitmen organisasi. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, identifikasi merupakan wujud kepercayaan anggota terhadap organisasi. Untuk membentuk suatu identifikasi dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para anggotanya. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah keterlibatan atau partisipasi. Keterlibatan atau partisipasi ini dapat ditingkatkan dengan memasukkan para anggota dalam berbagai kesempatan pengambilan keputusan, sehingga menumbuhkan keyakinan pada anggota tersebut. Aspek yang ketiga adalah loyalitas. Nah, loyalitas ini merupakan suatu bentuk kesediaan anggota untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi. Ketika loyalitas dari anggota ini tinggi, ia bisa sampai mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Menurut Robin, komitmen organisasi dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada komitmen afektif. Komitmen afektif merupakan perasaan emosional yang terdapat keyakinan di dalam nilai-nilainya di sebuah organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja keras dalam suatu organisasi karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut. Yang kedua, ada komitmen normatif. Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan di dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Komitmen ini menyebabkan seseorang karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, komitmen normatif ini berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, ada komitmen berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan sebagai alasan untuk bertahan dalam suatu organisasi. Seorang karyawan mungkin bertahan dan berkomitmen dalam sebuah organisasi karena mereka diberi imbalan yang cukup tinggi. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu organisasi karena mereka memang membutuhkannya. Menurut David, ada 4 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan. Di antaranya yang pertama ialah ada faktor personal. Faktor personal ini terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta kepribadian. Nah, yang kedua dari segi karakteristik pekerjaan. Misalnya di sini ialah lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran, serta tingkat kesulitan dalam pekerjaan. Nah, faktor yang ketiga ada karakteristik struktur. Contohnya di sini besar kecilnya suatu organisasi, bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerjaan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. Faktor yang keempat atau faktor yang terakhir ialah pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Selanjutnya tentang strategi meningkatkan komitmen organisasi. Terdapat 10 elemen strategi meningkatkan komitmen organisasi menurut Armstrong. Yang pertama, menyederhanakan segala visi dan misi dari sebuah organisasi. Yang kedua, menyebarkan berbagai tujuan utama dari organisasi. Ketiga, memberikan peluang yang besar untuk anggota
agar dapat berpartisipasi dalam acara penting organisasi. Yang keempat, memberikan pola pemimpinan yang non-diktator, sehingga karyawan akan nyaman. Selanjutnya, memanfaatkan segala media teknologi sekarang untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan organisasi. Selanjutnya, lebih menekankan pada kerjasama dan juga keterbukaan antar anggota. Selanjutnya, menciptakan iklim yang mendukung satu sama lain. Selanjutnya, memaparkan berbagai keuntungan mengenai proses dari organisasi. Lalu, melakukan perencanaan pelatihan bagi tiap anggota. Yang terakhir, melaksanakan berbagai workshop yang berguna untuk kemajuan organisasi. Selanjutnya, tentang manfaat komitmen. Komitmen organisasi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memicu adanya peningkatan terkait partisipasi anggota terhadap jalannya organisasi. Yang kedua, adanya dorongan untuk senantiasa berdedikasi tinggi terhadap kemajuan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kebijakan dan aturan yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, munculnya ketersediaan untuk merelakan segala sesuatunya demi kemajuan organisasi. Dari manfaat-manfaat ini, muncullah tindakan-tindakan yang mencerminkan komitmen. Yang pertama itu, saling menghormati dan menghargai peranan masing-masing dalam berorganisasi. Yang kedua, mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mendedikasikan segala kelebihan untuk kemajuan organisasi. Selanjutnya, tidak melakukan diskriminasi antar anggota. Dan terakhir, saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.